Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. And I self-righteous suicide. I cry. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Marcelinus D. Eriko dengan NIM 2210417720 kelas M4. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang mata kuliah Supply Chain Management atau SCM. Pada penjelasan saya kali ini, saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin. Tugas ini guna memenuhi tugas UTS saya yang telah diberikan oleh dosen saya. Tugas ini akan saya jelaskan melalui video record. Berikut pertanyaan yang akan saya jelaskan melalui video record. Untuk pertanyaannya itu ada 4. Yang pertama, apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain management? Lalu yang kedua, apa supply chain management? Berikan pengertian, tahapan, dan tujuan dalam bisnis. Dan yang ketiga, jelaskan peran supply chain management di restoran, universitas, atau optik. Pilih salah satunya. Lalu yang terakhir, jelaskan konsep dasar supply chain management, elemen supply chain management, dan proses bisnis supply chain management. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 1 beserta jawabannya. Nomor 1, apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain management? Persamaannya sama-sama dalam mengelola arus barang atau jasa, sama dalam pengelolaan pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang, serta sama dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas pengelolaan barang. Perbedaannya, logistik manajemen lebih fokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sedangkan SCM memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi pemasaran, pengembangan produk, keuangan, dan layanan konsumen. Selanjutnya nomor 2. Apa supply chain management atau SCM? Pengertian, proses, tahapan, dan tujuan dalam bisnis. Pengertian supply chain management SCM adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan jasa dari awal hingga akhir dalam rantai pasokan suatu bisnis. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, mengurangi biaya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses tahapan perencanaan. Tahap perencanaan mencakup ramalan permintaan, perencanaan produksi, dan pengelolaan inventory untuk memastikan ketersediaan produk saat dibutuhkan. Pengadaan. Proses ini melibatkan pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, dan pengadaan bahan baku atau bahan jadi. Produksi. Produksi melibatkan pembuatan atau pengelolaan produk termasuk manufaktur, pengemasan, dan pengelolaan. Distribusi. Distribusi melibatkan transportasi, penyimpanan, dan pengiriman produk ke titik penjualan atau pelanggan. Manajemen inventory. Ini mencakup pengendalian stok barang untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Pelayanan pelanggan. Fokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Memanajemen informasi. Pengumpulan, analisis, dan penggunaan data untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Tujuan dalam bisnis, yang pertama untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi proses, memenuhi permintaan pelanggan sehingga tepat waktu, mengoptimalkan inventory, meningkatkan kolaborasi dengan pemasok dan mitra bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya nomor 3. Jelaskan peran supply chain management di restoran, universitas, atau optik. Di sini saya memilih universitas. Supply chain management di universitas berperan penting dalam mengelola aliran barang dan layanan yang diperlukan untuk operasional pendidikan dan penyelenggaraan universitas.
Peran utama supply chain management di universitas meliputi dengan mengelola supply chain dengan efisien. Universitas dapat menjaga operasional mereka berjalan lancar, memastikan keberlanjutan keuangan, dan memenuhi kebutuhan pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, terakhir nomor 4. Jelaskan konsep dasar supply chain, elemen supply chain management, dan proses bisnis supply chain management. Yang pertama, elemen supply chain. Supply chain management atau SCM adalah pendekatan terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring aliran barang, jasa, dan informasi, dan dana dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Konsep dasar SCM mencakup elemen-elemen berikut ini. Yang pertama, pemasok, pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen untuk diproduksi. Kemudian, produsen, pihak yang mengubah bahan baku menjadi bahan produk jadi. Selanjutnya, distributor, pihak yang mengelola penyimpanan, pengiriman, dan distribusi ke berbagai pasar. Pelanggan, pihak yang membeli dan mengkonsumsi produk akhir. Informasi, aliran data dan informasi yang mendukung pembelian keputusan dalam rantai pasok. SCM elemen adalah kunci dalam kesuksesan bisnis karena membantu organisasi mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Proses bisnis manajemen rantai pasok atau supply chain management melibatkan berbagai tahapan untuk memastikan pergerakan barang dari produsen hingga ke konsumen lancar. Proses ini dapat bervariasi berdasarkan jenis industri dan ukuran bisnis. Memanajemen rantai pasok yang efektif membantu perusahaan mengoptimalkan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan utama dalam proses bisnis supply chain management. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengadaan atau sourcing. Yang ketiga, produksi atau manufaktur. Yang keempat, persediaan atau inventory. Yang kelima, distribusi atau distribution. Yang keenam, logistik. Yang ketujuh, pelayanan pelanggan atau customer service. Yang kedelapan, pengukuran kinerja atau perform measurement. Yang kesembilan, pengembangan atau continuous improve. Dan yang terakhir adalah memanajemen risiko atau risk management. Baik teman-teman sekalian dapat melihat link atau referensi saya di sini, di bawah sini ya. Dengan ini berakhir sudah penjelasan saya di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman dan saya sendiri, serta bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Sekali lagi saya akan pamit undur diri. Semoga teman-teman akan mengikuti terus video-video yang akan saya berikan di YouTube saya ini.